Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 841. Pengumpulan berbagai fraksi. Setelah Lindong mengucapkan kata-kata ini, semua orang bisa merasakan suasana di kaki gunung tiba-tiba menjadi lebih tegang, sementara ekspresi tegas melintas di wajah Wei Song. Pedang panjang di tangan, Guyan berdiri di samping Lindong, sementara anggota klan Gu lainnya juga berkerumun di sekitar mereka. Mereka menatap anggota klan Wei dengan tatapan yang mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerah. Tampaknya mereka akan terlibat dalam pertarungan habis-habisan jika ada ketidaksepakatan. Ekspresi gelap dan serius muncul di mata Wei Song saat dia melihat adegan ini. Namun, dia tersenyum sesaat kemudian. Dia dengan lembut bertepuk tangan, sementara tatapannya berhenti pada Lindong. Haha, kamu benar-benar berani. Namun, saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi atau kemampuan untuk terlibat dalam hal-hal tertentu. Saya tidak mengenal Anda. Sepertinya klan Wei saya tidak memiliki permusuhan besar dengan Anda. Klan Wei saya selalu dermawan terhadap teman-teman. Namun, musuh klan Wei saya kemungkinan besar tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang. Lindong menatap Wei Song yang tersenyum. Dia juga tersenyum dan menjawab. Saya khawatir kata-kata ini tidak memiliki banyak efek terhadap saya. Saat ini, dia sendirian dan tidak memiliki kekhawatiran. Meskipun klan Wei ini kuat, laut setan caotik sangat luas. Tangan klan Wei tidak mungkin bisa menutupinya sepenuhnya. Bagaimanapun, jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, klan Wei tidak akan bisa menghentikannya jika dia ingin melarikan diri. Aku juga berharap begitu. Wei Song tersenyum. Namun, rasa dingin yang gelap sepertinya berkumpul di dalam senyumnya. Dia melirik ke kaki gunung. Ada banyak ahli yang telah mendengar berita itu dan datang kali ini. Hal ini menyebabkan dia menjadi sedikit khawatir. Bagaimanapun, mereka belum melihat buah roh misterius kehidupan. Jelas tidak bijaksana untuk menghabiskan upaya melawan klan Gu saat ini. Ayo pergi. Wei Song menarik pandangannya. Dia melambaikan tangannya, berbalik dan pergi. Orang berjubah hitam di samping Wei Song menatap Lindong. Dia perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah pucat di bawah jubah hitam. Lengkungan es terangkat di bibirnya saat dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih ke arah Lindong, sebelum berbalik dan pergi. Kakak Su, jangan biarkan bocah itu meninggalkan pulau roh misterius hidup-hidup. Wei Song berbalik dan bergegas keluar. Ekspresinya sangat gelap saat dia berbicara dengan suara yang menakutkan. Haha, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan memurnikannya menjadi boneka manusia. Orang berjubah hitam itu tertawa. Tawanya semenyeramkan hantu, menyebabkan rambut seseorang berdiri. Wei Song mengangguk. Keganasan dan kekejaman melintas di kedalaman matanya. Jelas, provokasi Lindong ini telah menyebabkan dia merasa sangat marah. Kamu benar-benar telah menyinggung Wei Song kali ini. Guyan melihat kelompok Wei Song berbalik dan pergi. Setelah itu, dia memiringkan kepalanya dan menatap Lindong di sampingnya dan berkata, karena saya telah menerima pembayaran Anda, saya secara alami akan menyatakan sikap saya. Lindong tertawa. Wei Song ini jelas bukan orang yang murah hati. Bahkan jika Lindong tidak menyinggung perasaannya sekarang, Wei Song akan tetap membencinya saat mereka bentrok. Karena ini masalahnya, tidak ada gunanya bersembunyi. Apakah lukamu benar-benar sembuh? Mata Guyan memindai tubuh Lindong saat dia bertanya. Ya. Lindong dengan lembut mengepalkan kedua tinjunya, saat dia merasakan kekuatan di dalam tubuhnya yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum puas. Meskipun dia menderita luka serius kali ini, dia juga berhasil mendapatkan banyak manfaat. Jika dia saat ini menggunakan semua kekuatannya, bahkan seorang ahli tahap awal kehidupan yang mendalam tidak akan mendapatkan keuntungan apapun darinya. Jika Lindong memiliki kekuatan seperti itu saat melawan Yuan Chang saat itu, kemungkinan pertempuran tidak akan berakhir dengan cara yang menyedihkan. Kamu berada di tahap 9 Yuan Nirvana, tetapi kamu memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa.
Bahkan aku merasakan jejak bahaya darimu. Tampaknya klaim Anda untuk dapat menghentikan master simbol surgawi bukanlah kata-kata kosong. Guyan memiliki tampilan yang sedikit aneh di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lindong yang tampaknya tidak mencolok dari beberapa hari yang lalu akan benar-benar menjadi karakter penting di pihak mereka. Lindong menolak berkomentar. Dia tidak ingin berbicara lebih jauh tentang topik ini. Sebaliknya, matanya menyapu kaki gunung saat mereka mengeras. Dia dengan lembut berkata, cukup banyak ahli telah datang. Dia bisa merasakan banyak aura kuat di kaki gunung. Beberapa dari mereka sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari Guyan. Ya. Wajah Guyan yang agak dingin mengungkapkan ekspresi serius. Matanya melihat ke arah beberapa titik di kaki gunung, saat dia tanpa sadar merajut alisnya. Apakah kamu melihat kelompok itu di arah barat laut? Tatapan Lindong mengikuti arahnya. Dia bisa melihat sekelompok orang berdiri di kejauhan. Seorang pria tinggi dan besar berdiri di tempat pemimpin. Pria itu mengenakan jubah panjang. Ada awan biru laut di jubahnya. Mereka berasal dari sekte awan laut. Yang memimpin mereka disebut Han Tao, dan dia adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda di sekte awan laut. Kekuatannya juga telah mencapai setengah langkah ke tahap Profound Life, kata Guyan. Lindong mengangguk sedikit. Dia tahu sedikit tentang wilayah laut angin surga. Meskipun yang terkuat di wilayah laut surga ini adalah 2 gua dan 5 klan besar, sekte awan laut ini juga dianggap sebagai faksi yang kuat di wilayah laut angin surga ini. Kekuatannya tidak lebih lemah dari 5 klan besar. Namun, fondasinya sedikit kurang. Di sisi barat daya, ada orang lain yang sedikit merepotkan untuk dihadapi. Mata Lindong menoleh ke arah barat daya, di mana orang berpakaian abu-abu duduk dengan tenang di atas batu besar. Tidak ada tanda-tanda orang lain di sekitarnya, jelas dia sendirian. Namun, satu-satunya ranger ini jelas bukan orang biasa mengingat dia berani datang ke tempat ini sendirian untuk buah roh misterius kehidupan. Guyan menatap orang berpakaian abu-abu itu. Matanya sedikit lebih suram saat dia berkata, dia adalah satu lengan Mosan. Dia belum bergabung dengan faksi manapun, tetapi dia memiliki reputasi yang cukup baik di wilayah laut angin surga. Dia juga berada di setengah kaki ke tahap Profound Life. Dikabarkan bahwa dia pernah bertarung dengan ahli tahap awal kehidupan mendalam. Dia tidak hanya berhasil melarikan diri, tetapi dia bahkan melukai pihak lain itu. Oh! Kejutan melintas di mata Lindong setelah mendengar ini. Matanya menyapu ke arah orang berpakaian abu-abu itu, dan menemukan bahwa salah satu lengan bajunya kosong. Sepertinya orang ini juga memiliki beberapa keterampilan, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Dia berspesialisasi dalam melawan seseorang di tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dia juga mengerti dengan jelas apa yang diperlukan untuk melakukannya. Karena orang berpakaian abu-abu ini mampu mencapai ini, dia pasti memiliki beberapa trik tersembunyi di balik lengan bajunya. Seperti yang diharapkan dari Chaotic Demonsi. Orang seperti itu pasti akan menjadi keberadaan yang sangat mempesona di antara generasi muda di wilayah Shuan Timur. Namun, dia hanya bisa dianggap luar biasa di sini. Lindong diam-diam terdiam. Wilayah laut angin surga ini bukanlah wilayah laut terkuat di laut setan Chaotic. Namun, para ahli yang muncul sudah merepotkan untuk dihadapi. Dia bertanya-tanya monster seperti apa yang akan muncul di tempat lain. Sementara Lindong sedang mengamati orang berpakaian abu-abu di kejauhan, yang terakhir juga tampaknya merasakannya. Seketika pandangannya beralih. Cahaya cemerlang melintas di matanya. Ketajaman itu sepertinya merobek udara dan menembak lurus ke arah Lindong. Lindong menatap langsung ke orang berpakaian abu-abu itu. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Yang terakhir mungkin cukup terkenal, tetapi itu tidak berarti banyak baginya. Orang ini mampu melukai seorang ahli tahap kehidupan mendalam awal dan berhasil melarikan diri, tetapi Lindong telah benar-benar membunuh seorang ahli tahap kehidupan mendalam awal sebelumnya. Membunuh dan melukai berada pada 2 tingkat yang sama sekali berbeda. Mata tajam orang berpakaian abu-abu itu menatap Lindong. Itu lama kemudian sebelum ketajamannya berangsur-angsur berkurang.
Dia menatap Lindong untuk terakhir kalinya, sebelum perlahan berbalik. Guyan di samping melihat wajah di antara keduanya. Hatinya bahkan lebih menghargai Lindong setelah melihat sikap tenang Lindong. Dia kemudian melanjutkan, masih ada beberapa orang yang merepotkan di sana. Dari gambar naga hitam di tubuh mereka, mereka seharusnya berasal dari bajak laut naga hitam yang merajalela di wilayah laut angin surga ini. Namun, dari kelihatannya, hanya 4 dari mereka yang berhasil datang. Kekuatan keempatnya berada di puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Jika mereka bergandengan tangan, mereka akan mampu melawan bahkan seseorang dengan jarak setengah kaki ke tahap Profound Life. Tatapan Lindong bergeser sekali lagi. Benar saja, dia melihat sekelompok individu berpakaian merah di kejauhan. Pakaian mereka memiliki gambar naga hitam. Di depan kelompok itu ada 4 pria berpenampilan garang. Ada semacam aura pembunuh yang kaya yang samar-samar menyebar dari mereka. Jelas, mereka adalah individu yang kejam yang tangannya diwarnai dengan darah banyak orang. Buah roh misterius kehidupan ini jelas telah menarik banyak individu yang benar-benar merepotkan. Kemungkinan pertarungan selanjutnya akan sedikit menarik. Kabut beracun menutupi gunung roh misterius. Oleh karena itu, kita harus menunggu sampai tengah hari sebelum kita bisa masuk. Begitu kita melangkah ke gunung roh misterius, perjuangan untuk mendapatkan buah roh misterius kehidupan akan dimulai. Guyan menatap gunung yang menjulang tinggi dan berbicara dengan nada serius. Lindong mengangguk sedikit. Tanpa basa-basi lagi, dia mundur untuk melihat luka Guya, sebelum diam-diam menunggu waktu yang akan datang. Meskipun ada banyak orang di kaki gunung, saat ini sangat sepi. Hanya banyak tatapan itu, yang dilemparkan ke arah gunung roh misterius, menjadi semakin panas seiring berjalannya waktu. Sementara kerumunan diam-diam menunggu, matahari yang terik di langit naik ke puncaknya. Sinar matahari panas menyebar ke gunung roh misterius, dan kabut beracun yang menutupinya mulai menghilang dengan cepat. Bang! Suara angin kencang tiba-tiba meledak dari kaki gunung yang tenang saat kabut racun yang menutupi seluruh gunung benar-benar menghilang. Banyak sosok menyerbu ke gunung roh misterius yang sangat besar seperti segerombolan belalang. Pertarungan untuk buah roh misterius kehidupan telah resmi dimulai. Chapter 842. Desir. Suara angin yang terbelah tiba-tiba terdengar di hutan pegunungan yang masih tertutup oleh lapisan tipis kabut beracun. Banyak sosok melesat ke dalamnya seperti panah, sebelum dengan cepat bergegas menuju puncak gunung besar. Benar-benar ada banyak orang. Jari kaki Lindong mendarat di dahan pohon yang tebal. Dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit ketika dia melirik sosok manusia yang bergegas ke gunung roh misterius seperti segerombolan belalang. Masuknya skala besar ke gunung roh misterius pasti akan mengganggu binatang iblis di dalamnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Buah roh misterius kehidupan terlalu menggoda, terutama bagi mereka yang berada di tahap 9 Yuan Nirvana. Seseorang akan dapat menghemat jumlah pelatihan pahit yang tak ada habisnya jika seseorang mendapatkannya, kata Guyan. Banyak anggota klan Gu telah datang ke kaki gunung, namun, tidak semua dari mereka memasuki gunung roh misterius. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang berbahaya. Jika kekuatan seseorang tidak mencapai tingkat tertentu, seseorang tidak akan banyak membantu bahkan jika mereka masuk. Sebaliknya, mereka akan menjadi beban bagi yang lain. Oleh karena itu, hanya selusin anggota yang lebih kuat yang mengikuti Lindong dan Guyan. Ada banyak binatang iblis di gunung roh misterius. Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, setidaknya ada 8 yang memiliki kekuatan setengah langkah ke tahap Profound Life. Selain itu, ada naga iblis berkepala 3, yang telah mencapai tahap awal kehidupan mendalam, menjaga puncak gunung. Guyan mengintip ke kedalaman gunung roh misterius saat dia berbicara dengan suara yang agak serius. 8,5 langkah ke tahap kehidupan mendalam, dan 1 tahap kehidupan awal yang mendalam, mata Lindong tanpa sadar mengeras ketika dia mendengar kata-kata ini. Kekuatan binatang iblis di gunung roh misterius ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Jika itu karena banyak ahli yang telah terpikat di sini, kemungkinan besar tidak mungkin bagi kelompok Lindong untuk berhasil mendapatkan buah roh kehidupan misterius.
8 langkah setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam binatang iblis menjaga berbagai jalan di Gunung Roh Misterius. Semoga kita tidak bertemu dengan mereka. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah besar, kata Guyan. Raungan binatang dan tangisan menyedihkan sudah terdengar dari hutan pegunungan yang jauh sementara kata-katanya memudar. Sepertinya binatang iblis di Gunung Roh Misterius ini mulai menyerang. Ayo pergi. Guyan mengerutkan alisnya sedikit setelah mendengar suara-suara ini. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas ke depan, sementara Lindong dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kedamaian Gunung Roh Misterius runtuh saat kelompok besar secara biadab menyerbu ke pegunungan, saat auman binatang buas bergema di seluruh gunung. Segera setelah itu, ledakan keras dari energi bentrok juga terdengar. Bau berdarah samar menyebar ke seluruh gunung besar pada saat ini. Kelompok Lindong juga menghadapi berbagai bentuk serangan dari banyak binatang iblis di sepanjang jalan. Namun, barisan mereka cukup kuat, dan mereka tidak menderita terlalu banyak kerusakan atau masalah karena serangan ini. Namun, kecepatan maju mereka sedikit melambat karena ini. Mengaum. Kera besar seperti demonic beast tiba-tiba meraung saat mendarat dari udara. Cakarnya yang luar biasa tajam segera menebas anggota klan Gu yang baru saja mengalahkan binatang iblis. Bang! Namun, sebelum serangannya bisa mendarat, lampu hijau yang sangat ganas tersapu. Sebuah tinju menabrak tubuhnya yang besar, menghasilkan suara yang rendah dan dalam. Binatang iblis ini terbang 100 meter ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan mendarat dengan menyedihkan di hutan. Tidak ada yang tahu apakah itu mati atau hidup. Anggota klan Gu yang diselamatkan itu menyaksikan kera iblis terbang mundur dan menghela nafas lega. Setelah itu, dia melemparkan pandangan bersyukur ke arah Lindong, yang telah membantunya. Lindong melihat sekelilingnya dengan cepat. Gerombolan binatang iblis, yang telah meluncurkan serangan diam-diam ke arah mereka, telah dihabisi. Mereka bisa melihat sekelompok di timur mereka terjerat oleh gerombolan binatang iblis. Namun, kelompok ini jelas tidak sesantai kelompok Lindong. Beberapa tangisan menyedihkan kadang-kadang terdengar dari mereka. Bergerak. Meskipun orang-orang malang itu tampaknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Lindong tidak memiliki niat untuk campur tangan. Sekarang bukan waktunya untuk menjadi seorang Samaria. Mereka semua adalah pesaing. Orang-orang ini mungkin tidak ragu untuk membunuh mereka nanti. Oleh karena itu, menghabiskan waktu untuk menyelamatkan musuh potensial jelas sangat bodoh. Guyan dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar teriakan rendah Lindong. Tubuh mereka bergerak, dan menyerbu keluar dari hutan pegunungan yang mengandung racun-racun. Sinar matahari yang panas segera menyebar dari langit ketika mereka keluar dari hutan. Racun yang telah mencemari tubuh semua orang segera menghilang. Setelah mengalami pertempuran yang sulit, anggota klan Gu tanpa sadar menghela nafas lega saat sinar matahari yang hangat memandikan tubuh mereka. Namun, mereka baru saja santai, ketika tangisan keras Lindong tiba-tiba terdengar seperti guntur di samping telinga mereka, hati-hati. Bang bang bang. Tanah bergetar hebat setelah tangisan Lindong terdengar. Segera setelah itu, banyak pilar batu yang sangat tajam dengan kilatan dingin di ujungnya, tiba-tiba merobek dari tanah dan menembak dengan eksplosif ke arah anggota klan Gu dengan kecepatan kilat. Lindong berada di udara saat dia melihat serangan mendadak ini. Matanya berubah sedikit dingin saat dia tiba-tiba melemparkan pukulan ke bawah. Tirai cahaya hijau menyapu dari tinjunya. Setelah itu menabrak pilar batu tajam itu, yang telah menembus tanah. Retak-retak. Pilar-pilar batu itu segera runtuh ketika kedua kekuatan itu bentrok. Banyak retakan menyebar keluar, karena mereka benar-benar hancur menjadi debu. Anggota klan Gu itu mendarat di tanah dengan ketakutan yang tersisa setelah pilar batu dihancurkan. Mata mereka menunjukkan rasa hormat saat mereka melihat Lindong di udara. Reaksi yang terakhir benar-benar mengagumkan. Terima kasih banyak. Guyan juga menghela nafas lega. Dengan kekuatannya, dia secara alami mampu menghindari serangan mendadak tadi. Namun, dia tidak akan punya waktu untuk menyelamatkan yang lain. Lindong menggelengkan kepalanya. Matanya melihat ke depan saat dia mengerutkan kening dan berkata,
Sepertinya kita kurang beruntung. Guyan juga mengarahkan pandangannya ke depan. Setelah itu, dia melihat binatang buas batu besar setinggi belasan kaki di kejauhan. Tubuhnya benar-benar tertutup oleh batu dan itu menatap mereka dengan cara yang tidak menyenangkan. Itu adalah binatang iblis batu, salah satu dari 8,5 langkah ke binatang iblis tahap kehidupan mendalam di Gunung Roh Misterius. Guyan juga mengepalkan tinjunya saat ini. Wajahnya agak muram. Haruskah kita menyerang bersama dan dengan cepat menghabisinya? Guyan memandang Lindong. Waktu sangat penting pada saat ini. Jika mereka tertunda, orang lain mungkin mencapai kedalaman Gunung Roh Misterius sebelum yang lain dan mendapatkan buah roh misterius kehidupan. Iya. Lindong juga tahu bahwa waktu sangat berharga. Oleh karena itu, dia mengangguk setelah beberapa pemikiran. Ekspresinya tiba-tiba tenggelam saat tatapannya tiba-tiba melihat ke arah barat laut. Raungan binatang buas yang rendah dan dalam telah dipancarkan dari sana. Semuanya hati-hati. Guyan segera memperingatkan setelah juga merasakannya. Gemuruh. Kata-katanya baru saja terdengar, ketika sebuah pohon besar di hutan pegunungan yang jauh tiba-tiba runtuh. Selanjutnya, 2 binatang iblis besar dengan aura ganas sekali lagi muncul di hadapan kelompok Lindong. Ekspresi semua anggota klan Gu berubah ketika mereka melihat 2 binatang iblis yang sangat besar ini. Ini karena mereka bisa merasakan bahwa kedua demonic beast ini juga berada di setengah langkah ke tahap profound life. Sialan, bajak laut naga hitam dengan sengaja memancing binatang iblis. Seorang anggota klan Gu yang bermata tajam tiba-tiba melihat 2 sosok berlari di depan kedua binatang iblis itu. Keduanya sedang menuju ke arah mereka. Ekspresi Guyan dengan cepat berubah sedingin es saat dia mengerutkan kening. Orang-orang ini benar-benar licik. Mereka sebenarnya menggunakan metode seperti itu untuk menunda kelompoknya. Haha, klan Gumu kuat. Saya percaya bahwa seharusnya tidak menjadi masalah berurusan dengan 3 binatang iblis di setengah langkah ke tahap kehidupan yang mendalam, oleh karena itu, kami akan menyerahkannya di tangan Anda. Seorang pria dengan bekas luka yang tampak menyeramkan di wajahnya tertawa dengan liar dan arogan terhadap kelompok Lindong. Matanya dengan cepat menjadi dingin saat dia mengayunkan lengan bajunya. Sebotol cairan merah dengan cepat terbang keluar. Setelah itu, meledak di atas anggota klan Gu. Cairan itu memercik ke bawah, dan beberapa anggota klan Gu, yang tidak bisa menghindar tepat waktu, diwarnai oleh cairan merah. Segera, aroma berdarah yang memuakkan terpancar. Mengaum. 3,5 langkah ke tahap kehidupan mendalam, mata binatang buas merah yang awalnya merah segera berubah menjadi lebih merah ketika aroma ini dipancarkan. Haha, kalian semua harus menikmati makanan enak ini. Buah roh misterius kehidupan milik bajak laut naga hitam kita. Kedua komandan bajak laut naga hitam sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Tubuh mereka dengan cepat melayang ke belakang, sementara 3 binatang iblis mulai maju menuju kelompok klan Gu. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita terjerat dengan ketiga binatang iblis ini, Guyan mengerutkan alisnya. Dengan kekuatannya, dia paling mampu menghentikan salah satu dari mereka. Namun, 2 sisanya. Serahkan 2 lainnya padaku. Lindong di sampingnya dengan lembut menghembuskan napas dan perlahan berkata sementara Guyan ragu-ragu. Chapter 843. Kekuatan naga hijau. 2 dari mereka? Ekspresi kelompok Guyan sedikit berubah ketika mereka mendengar bahwa Lindong sebenarnya berencana menghentikan 2 binatang iblis di setengah langkah ke tahap kehidupan yang mendalam. Lagi pula, binatang iblis di depan mereka tidak biasa. Melawan makhluk seperti itu, bahkan seorang ahli dengan kekuatan setengah langkah yang sama ke tahap kehidupan mendalam akan kesulitan mendapatkan kemenangan. Lupakan. Lindong menatap 3 binatang iblis di depannya. Dia tiba-tiba sedikit mengernyit saat matanya melihat ke arah di mana bajak laut naga hitam telah bergegas menuju sebelumnya. Jika mereka ditahan di sini, kemungkinan buah roh misterius kehidupan akan memiliki pemilik lain. Nona Guyan, Anda harus membawa semua orang dan pergi dulu. Aku akan berurusan dengan ketiga binatang iblis ini.
Guyan awalnya berpikir bahwa Lindong berencana untuk membatalkan rencana untuk melawan dua binatang sendirian setelah mempertimbangkan kekuatannya ketika yang terakhir mengucapkan kalimat pertama. Namun, kata-katanya selanjutnya membuat mereka lengah. Mereka semua menatap Lindong dengan tatapan heran. Orang ini sebenarnya berencana untuk menghentikan ketiga langkah setengah ini ke tahap kehidupan mendalam binatang iblis sendirian? Waktunya tidak banyak. Kalian semua harus mengejar dulu. Jika tidak, buah roh misterius kehidupan mungkin berakhir direnggut oleh orang lain. Lindong menyadari keterkejutan di hati mereka saat dia terus menjelaskan. Kamu, Guyan ragu-ragu sejenak. Namun, dia dengan cepat mengatupkan giginya dan mengangguk. Dari interaksi mereka selama beberapa hari terakhir, Lindong tidak tampak sebagai orang yang sembrono dan sombong. Karena dia mengatakan bahwa dia akan menghentikan ketiga binatang iblis, kemungkinan dia memiliki kepercayaan diri untuk mendukung kata-katanya. Selain itu, mereka benar-benar tidak bisa membuang waktu di sini. Berhati-hatilah sedikit. Mundur jika Anda tidak bisa melawan mereka. Kami akan mundur dulu dan menunggumu di depan. Guyan sangat menentukan. Tanpa basa-basi lagi, dia mengingatkan Lindong, sebelum melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas menuju kedalaman gunung. Anggota lain dari klan Gu di belakangnya juga mengikuti setelah ragu-ragu sejenak. Kakak Lindong, hati-hati. Kami akan menunggumu. Guya berbicara dengan suara khawatir. Ya. Lindong melambaikan tangannya dengan punggung menghadap semua orang. Matanya terkunci ketiga binatang iblis di depannya. Setelah suara angin kencang muncul dari belakangnya, matanya akhirnya mulai mengeras secara bertahap. 3,5 langkah ke tahap Profound Life Demonic Beast tidak mudah untuk dihadapi. Raungan yang dalam dan brutal terdengar dari 3 binatang iblis besar. Mata binatang merah itu berkedip-kedip dengan kelicikan dan kekejaman. Dengan kekuatan mereka yang telah mencapai tahap seperti itu, mereka sudah memiliki kecerdasan yang substansial. Jika garis keturunan mereka sedikit lebih murni, kemungkinan mereka sudah lama bisa berubah menjadi bentuk manusia. Jika itu masalahnya, mereka akan lebih merepotkan untuk dihadapi. 3,5 langkah Profound Life Stage Demonic Beasts tidak menghentikan anggota klan Gu untuk pergi. Mata binatang mereka terkunci ke Lindong. Ini karena mereka bisa merasakan perasaan berbahaya darinya. Mata binatang merah itu terpaku erat pada Lindong. Pada saat berikutnya, kilatan tak menyenangkan melintas di mata ketiga binatang itu. Kaki mereka mendarat, dan mereka langsung berubah menjadi 3 sinar cahaya merah, yang menyerang Lindong dengan formasi yang sangat rumit. Ketiga binatang iblis ini sudah tahu bagaimana bekerja sama dan memperkuat kekuatan pertempuran mereka. Mata Lindong yang cukup serius saat ia menghadapi kerjasama yang sempurna dari 3 binatang ini. Jari-jari kakinya terdorong dari tanah, dan menghindari 2 angin berbau darah dengan lincah sambil menarik diri pada saat yang sama. Astaga! Namun, tubuhnya baru saja akan mundur, ketika angin berdarah lain muncul dari belakangnya. Seekor caitah ganas seperti Demonic Beast mencakar titik vital di belakang jantungnya, berniat untuk menusuknya. Bang! Lindong dengan paksa membalikkan tubuhnya saat berada di udara, saat lampu hijau berkumpul di tinjunya. Raungan naga yang samar namun dalam bergema di seluruh area. Selanjutnya, tinju itu bertabrakan dengan cakar tajam binatang iblis. Pada saat ini, suara teredam yang dalam bergema, sementara riak energi yang kuat tersapu. Lindong dipaksa mundur selusin langkah, sementara binatang iblis menembak ke bawah, dan menciptakan bekas luka sepanjang belasan kaki di tanah. Astaga! Raungan dipancarkan dari 2 lokasi di sekitar Lindong setelah binatang iblis itu jatuh ke tanah. Setelah itu, dia melihat bahwa 3,5 langkah ke tahap Profound Life Demonic Beast telah mengelilinginya. Serangan mereka sebenarnya memiliki formasi yang agak indah. Binatang iblis yang merepotkan. Mata Lindong menyipit saat ia melihat adegan ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang iblis bekerja sama pada tingkat yang begitu canggih. Namun, saat ini saya tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan kalian semua. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, ada banyak ahli yang bergegas menuju kedalaman Gunung Roh Misterius.
Dia tidak ingin ditahan di sini sementara yang lain membelah harta karun itu. Hah! Napas udara putih perlahan dihembuskan melalui tenggorokan Lindong. Segera setelah itu, lampu hijau mulai berkedip di permukaan tubuhnya. Lampu hijau ini dengan cepat menjadi lebih kaya, saat tato naga cahaya hijau samar muncul di kulit Lindong, sementara naga hijau bercokol jauh di dalam matanya. Mengaum. Raungan naga yang dalam dipancarkan dari dalam tubuh Lindong. Tampaknya beresonansi dengan udara, sementara aura mengintimidasi dan menindas yang tidak bisa disembunyikan diam-diam menyebar keluar. Saat aura ini menyebar, ekspresi ketakutan segera melintas di mata merah ketiga binatang iblis. Aura ganas mereka yang semula telah ditekan dengan paksa olehnya pada saat ini. Ketakutan, yang berasal dari garis keturunan dan jiwa mereka, muncul di hadapan aura naga. Kemungkinan besar mereka akan ketakutan sampai berbalik dan melarikan diri jika bukan karena setengah langkah mereka menuju kekuatan tahap Profound Life. Astaga! Lampu hijau cemerlang meledak dari tubuh Lindong. Segera setelah itu, tato naga lampu hijau meninggalkan permukaan kulitnya. Mereka berubah menjadi 4 naga lampu hijau yang mengorbit di sekitar kaki Lindong. Seekor naga besar seperti kekuatan tampaknya terpancar saat mereka berputar-putar. Desir. Lindong mengepalkan tangannya sedikit, saat dia merasakan kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan gunung. Senyum puas terangkat dari sudut mulutnya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menginjak kakinya. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba dari tempat kakinya mendarat, sementara tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya yang tiba-tiba melesat ke depan. Ledakan! Sosok Lindong muncul di depan salah satu binatang iblis. Lampu hijau kemudian melonjak, saat tinju dilempar ke depan. Naga lampu hijau yang menempel di lengannya bersiul dan dengan kejam menabrak perisai keras seperti tubuh binatang iblis. Busur lampu hijau meledak dari kepalan tangan Lindong. Segera setelah itu, suara yang sangat rendah dan dalam terdengar. Tubuh besar binatang iblis segera terbang mundur, saat raungan binatang yang menyedihkan bergema di hutan. Mengaum-mengaum. Kilatan tak menyenangkan berkedip di mata dua binatang iblis yang tersisa ketika mereka melihat ini. Namun, sebelum mereka bisa menyerang, sosok Lindong sekali lagi muncul di depan mereka dengan cara seperti hantu. Tubuhnya seperti setengah pusaran air, karena kedua kakinya menggambar orbit lampu hijau di udara. Selanjutnya, raungan naga terdengar. Itu disertai dengan kekuatan seperti gunung karena dengan kejam mendarat di tubuh mereka. Bang-bang! Energi liar dan kekerasan dicurahkan seperti badai. Tubuh besar dari dua binatang iblis juga terbang mundur, sebelum menabrak tanah dengan keras saat suara gemuruh yang keras dipancarkan. Tubuh Lindong melayang di udara. Naga cahaya hijau mengelilingi tubuhnya. Dari kejauhan, dia tampak seperti Raja Naga yang memancarkan tekanan tanpa akhir. Mengaum. 3 binatang iblis yang terluka sekali lagi berjuang untuk berdiri. Namun, ketakutan melonjak di mata mereka saat ini. Tekanan naga langit dari tubuh Lindong telah sangat menekan kekuatan mereka. Meskipun demikian, mereka pada dasarnya kuat dan ganas. Bahkan pada saat ini, mereka masih tidak mau mundur. Yang mereka lakukan adalah dengan hati-hati mengunci mata mereka ke Lindong, dan menunggu kesempatan untuk membunuhnya dengan satu serangan. Lindong menyaksikan adegan ini dan sedikit mengernyit. Segera setelah itu, lampu hijau di matanya menjadi lebih intens. Cahaya hijau cemerlang meletus dari tubuhnya. Segera setelah itu, lampu hijau bergetar, dan tubuhnya berubah menjadi naga hijau raksasa, sementara tekanan naga langit yang memenuhi tempat itu juga tiba-tiba menguat. Kengerian pekat akhirnya muncul di mata 3 binatang iblis setelah naga hijau muncul entah dari mana. Swos! Selusin sosok dengan cepat terbang melintasi hutan lebat. Pada saat yang sama, tatapan mereka dengan hati-hati menyapu sekeliling mereka. Kakak perempuan Guyan, tidak akan terjadi apa-apa dengan kakak Lindong kan? Guya mengikuti di belakang Guyan, sambil sesekali melirik ke belakangnya. Akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan diri dan membuka mulutnya untuk bertanya. Guyan mengerutkan alisnya. Dia sedikit menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak ada yang akan melakukan sesuatu yang pada akhirnya akan membuat diri mereka terbunuh.
Dia tidak terkecuali. Karena dia memilih untuk tetap di belakang, kemungkinan dia memiliki kepercayaan diri. Terlebih lagi, dengan kekuatannya, seharusnya tidak sulit untuk melarikan diri bahkan jika dia tidak dapat menghabisi 3 binatang iblis. Sudut mata Guyan tanpa sadar melirik ke belakang setelah kata-katanya terdengar. Jika Lindong benar-benar dihentikan di sini, mereka akan berada dalam situasi yang agak buruk. Aku harap dia benar-benar memiliki sesuatu untuk mendukung kata-katanya. Guyan bergumam. Namun, matanya tiba-tiba menjadi fokus setelah suaranya terdengar. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat sosok kurus yang akrab di kejauhan. Sosok ini terbang seperti petir. Aroma berdarah samar-samar dipancarkan dari tubuhnya. Semua anggota klan Gu berhenti pada saat ini. Wajah mereka terkejut ketika mereka melihat sosok muda itu dengan cepat bergegas dari belakang. Mereka sudah ditangani. Ayo bergerak. Kami akan langsung menuju ke kedalaman Gunung Roh Misterius. Seharusnya tidak ada lagi penghalang di depan. Lindong hanya tersenyum tipis menanggapi keterkejutan mereka. Tanpa penjelasan tambahan, tubuhnya melesat keluar dan menuju ke kedalaman hutan pegunungan. Di belakangnya, sekelompok anak muda masih terjebak dalam keterkejutan mereka. Chapter 844. Ular Setan Berkepala 3. Kelompok Lindong tidak bertemu musuh tangguh selama perjalanan mereka selanjutnya. Bagaimanapun, hanya ada 8,5 langkah ke tahap kehidupan mendalam binatang iblis di Gunung Roh Misterius yang besar. Sebelumnya, 3 dari mereka telah dihabisi oleh Lindong, dan kemungkinan besar tidak ada lagi binatang iblis tingkat itu di daerah itu. Meskipun ada banyak binatang iblis biasa, mereka secara alami tidak dapat menghentikan kelompok Lindong yang menakutkan. Astaga! Selusin sosok mendorong cabang-cabang pohon dengan ujung kaki mereka, menggunakan kekuatan yang dihasilkan untuk bergegas ke depan. Akhirnya, mereka menerobos hutan lebat. Sinar matahari yang menyilaukan yang mengenai mata mereka seketika membuat mereka sedikit menyipitkan mata, sebelum dengan cepat membuka kembali mata mereka. Area yang memasuki pandangan mereka adalah tanaman hijau subur yang dipenuhi dengan kekuatan hidup. Sebuah danau besar yang luar biasa terletak di kejauhan. Danau itu berukuran 1.000 kaki dan airnya berkilauan di bawah sinar matahari. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi danau yang tenang, menyebabkan beberapa riak terbentuk. Beberapa suara angin menderu terdengar dari lingkungan mereka ketika kelompok Lindong muncul di sekitar danau. Beberapa sosok juga tersapu keluar dari hutan dan akhirnya mendarat di sekitar danau. Ini adalah bagian terdalam dari Gunung Roh Misterius, mata Guyan mengamati danau yang tenang. Beberapa kegembiraan juga melintas jauh di dalam matanya saat dia berbicara dengan suara rendah. Lindong mengangguk sedikit. Dia bisa merasakan kekuatan hidup yang agung di area ini. Kekuatan Yuan alami di tempat ini berkali-kali lebih kaya dibandingkan di tempat lain. Sepertinya mereka semua telah tiba. Mata Lindong menyapu lingkungan danau. Klan Wei dan faksi kuat lainnya, yang mereka temui di kaki gunung, sebagian besar berhasil mencapai tempat ini. Namun, dari jejak darah yang menempel di tubuh mereka, dapat dikatakan bahwa perjalanan mereka jauh dari kata damai. Sementara mata Lindong mengamati sekelilingnya, kelompok dari bajak laut naga hitam menatap mereka dari jauh dengan terkejut. Segera setelah itu, ekspresi mereka menjadi sedikit jelek. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa kelompok Lindong benar-benar dapat dengan cepat melepaskan 3,5 langkah ke tahap kehidupan mendalam binatang iblis. Orang-orang itu, mata Guyan dingin saat dia melihat orang-orang dari bajak laut naga hitam. Jelas, dia sedikit marah karena kelicikan mereka dari sebelumnya. Lindong melirik kelompok dari bajak laut naga hitam dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia menarik pandangannya, dan berbalik ke tengah danau, di mana sebuah pulau hijau kecil berada. Lingkaran cahaya misterius samar-samar tersebar dari tengah pulau. Buah roh misterius kehidupan hanya akan muncul ketika matahari dan bulan saling bersilangan. Waktu itu semakin dekat, Guyan melirik matahari yang turun secara bertahap dan berkata, "Di mana ular iblis berkepala 3 itu?" Tatapan Lindong bergeser dari sisi ke sisi saat dia bertanya.
Guyan sebelumnya telah menyebutkan bahwa ada ular iblis berkepala 3 tahap kehidupan mendalam awal di bagian terdalam dari Gunung Roh Misterius. Itu seharusnya bersembunyi di kedalaman danau. Setelah mencapai kekuatan seperti itu, kecerdasannya tidak lagi kalah dengan manusia. Guyan dengan sungguh-sungguh melihat ke danau yang tenang dan tak terduga dengan hati-hati dan berkata. Lindong mengangguk sedikit. Dia sadar bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Setelah buah roh misterius kehidupan muncul, kemungkinan besar tempat ini akan menjadi kacau balau. Pada saat itu, situasinya pasti akan sangat kacau. Mereka semua harus bergantung pada kemampuan mereka sendiri untuk mendapatkan buah roh misterius kehidupan dari tengah kekacauan. Suasana di sekitar danau menjadi sedikit lebih tegang saat berbagai faksi berkumpul. Ada kehati-hatian dan permusuhan yang kaya di mata mereka saat mereka saling memandang. Kelompok Wei Song berdiri di kejauhan. Mata acuh tak acuh menyapu kelompok Lindong, sebelum senyum dingin segera muncul dari sudut mulutnya, sementara niat jahat berenang di matanya. Lindong secara alami juga mendeteksi tatapan gelap dan dingin Wei Song. Namun, dia hanya melirik yang terakhir sebelum menarik pandangannya. Kelompok klan Wei mungkin kuat, tetapi satu-satunya yang bisa masuk ke matanya adalah master simbol surgawi itu. Jika kelompok itu berani memiliki niat buruk terhadap mereka, Lindong pasti tidak akan berbelas kasih. Lupakan tentang latar belakang mereka, dia akan menghabisi mereka terlebih dahulu sebelum memikirkannya. Waktu cepat berlalu di tengah suasana tegang ini, sementara panas matahari di langit juga perlahan turun. Pada saat yang sama, bulan mulai muncul dengan santai di sisi lain langit. Berdengung. Saat matahari dan bulan muncul, semua orang bisa merasakan kekuatan Yuan di kedalaman Gunung Roh Misterius tiba-tiba mulai melonjak hebat. Tanah sedikit bergetar saat riak terbentuk di danau yang tenang. Cahaya terang terus menyebar dari pulau kecil di tengah danau. Buah roh misterius kehidupan akan segera muncul. Guyan dengan cemas berbicara dengan suara rendah ketika dia melihat adegan ini. Suaranya tampak cemas dan gembira. Lindong tersentak perhatian setelah mendengar ini, sebagai kegembiraan menyembur keluar di matanya. Gemuruh. Pulau di tengah danau mulai bergetar lebih kuat, sementara cahaya yang dipancarkan dari daratan menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, banyak retakan mulai menyebar dari pulau itu. Segera setelah itu, sebuah pohon raksasa, yang benar-benar hijau zamrud seperti kingfisher, perlahan muncul dari bawah tanah. Pohon hijau zamrud raksasa ini seperti bayi yang baru lahir. Itu tumbuh dari tanah, sementara cabang dan daunnya menyebar keluar. Sementara itu, pola lampu hijau melingkar yang dipenuhi dengan kekuatan kehidupan terus-menerus tersebar. Pola cahaya ini berkumpul di pohon dengan kecepatan yang menakjubkan. Di dalamnya ada 6 titik bercahaya paling cemerlang. Bas-bas. Cahaya semakin intensif, dan pada akhirnya, cahaya itu benar-benar berangsur-angsur menjadi padat. 6 titik di mana cahaya telah bertemu langsung berubah menjadi 6 buah hijau zamrud. Buah-buahan ini tergantung di cabang-cabang, sementara pola cahaya melingkar tetap ada di sekitarnya. Kekuatan hidup mereka yang membanggakan menyebabkan kekuatan Yuan alami di udara tampak seolah-olah memiliki kehidupan. 6 buah roh misterius kehidupan. Guyan menatap 6 buah hijau zamrud yang terbentuk di pohon. Kegembiraan di matanya yang cantik tumbuh lebih intens. Apakah itu buah roh misterius kehidupan? Mengapa ular iblis berkepala 3 tidak membawa mereka pergi lebih awal? Lindong mengamati pohon raksasa yang muncul dari pulau di tengah danau dan bertanya. Pohon roh misterius kehidupan ini dapat membentuk 9 buah roh misterius kehidupan. Apalagi baru akan matang saat buah ke-9 muncul. Ular iblis berkepala 3 itu telah menunggu selama ini. Sayangnya, itu tidak akan bisa menunggu hari itu tiba. Guyan menjelaskan. Lindong mengangguk sedikit. Jika ular iblis berkepala 3 ini dengan tegas menghapus buah roh misterius kehidupan sebelum berita tentang mereka menyebar, kemungkinan tidak ada yang akan tahu bahwa harta surgawi seperti itu ada di tempat ini. Sayangnya, keserakahannya mungkin menyebabkannya tidak dapat menyimpan satupun buah roh misterius kehidupan. Banyak tatapan merah membara menatap tajam ke arah pohon raksasa yang bergoyang lembut di pulau di tengah danau.
Keenam buah hijau zamrud itu seperti ciptaan alam yang sempurna. Kekuatan hidup yang dipancarkan oleh mereka terus-menerus menarik perhatian mereka. Napas semua orang menjadi lebih berat. Namun, tidak ada yang segera bertindak. Lindong tidak terburu-buru saat melihat ini. Dia sadar bahwa pada akhirnya akan ada seseorang yang menjadi tidak sabar. Lagi pula, godaan buah roh misterius kehidupan sama sekali tidak kecil. Astaga! Tebakan Lindong benar. Meskipun mereka yang hadir menyadari bahwa mendapatkan buah roh misterius kehidupan itu bukanlah hal yang mudah, bahkan beberapa dari mereka yang memiliki kesabaran yang besar merasa cemas ketika harta magis semacam itu muncul di depan mereka. Karenanya, setelah beberapa menit, akhirnya ada seseorang yang tidak mampu menekan keinginan di dalam hatinya. Selusin sosok bergegas ke depan, dan dengan liar menyerbu ke arah pulau di tengah danau. Lindong memperhatikan sosok-sosok itu saat mereka bergegas keluar. Matanya tiba-tiba mengeras saat tubuh mereka mencapai udara di atas danau. Bang! Pilar air yang sangat besar tiba-tiba meledak dari danau yang tenang. Dari dalam pilar air, banyak tombak air hitam legam yang tajam ditembakkan. Mereka menembak ke arah sosok-sosok itu di udara dari segala arah. Memerciki-memerciki. Tombak air yang tajam mengandung energi yang sangat ganas. Mayat beberapa orang yang tidak beruntung segera dipotong oleh tombak air, saat darah mengalir dari luka mereka. Selanjutnya, tangisan sengsara yang menusuk tiba-tiba terdengar. Warna hitam legam dengan cepat menyebar keluar dari luka mereka, sementara tubuh mereka dengan cepat membusuk. Terbukti, mereka telah terkena racun yang sangat mematikan. Guyuran. Banyak sosok jatuh ke danau di tengah tangisan mereka yang menyedihkan. Akhirnya, mereka ditarik ke kedalaman di tengah danau oleh sesuatu, dan bahkan jeritan mereka yang menyedihkan menghilang. Bang! Gelombang mengerikan menyapu dari tengah danau setelah orang-orang ini jatuh ke dalamnya. Sesaat kemudian, semua orang melihat sosok hitam besar dengan cepat muncul dari dalam danau, sebelum pecah dari air dengan suara gemuruh yang keras. Mengaum! Bayangan makhluk besar yang keluar dari air menyelimuti radius 100 kaki, sementara aura ganas menyebar darinya. Semua orang di sekitar danau melihat makhluk besar itu, yang akhirnya muncul, karena ekspresi mereka juga mulai berubah serius. Apakah itu akhirnya muncul? Lindong menatap binatang iblis besar dengan 3 kepala raksasa, saat dia menarik napas dalam-dalam. Dia bisa merasakan perasaan bahaya yang sangat kuat dari tubuh yang terakhir. Perasaan ini bahkan lebih kuat dari Yuan Chang sejak saat itu. Jelas, makhluk ini seharusnya adalah penguasa Pulau Roh Misterius, ular iblis berkepala 3. Chapter 845. Pertempuran Chaotic. Guyuran. Air danau mengalir turun dari langit seperti badai, sebelum akhirnya mendarat di tanah. Bahkan tanah itu sendiri bergetar karena kekuatannya. Bayangan besar menutupi tempat itu dari udara, sementara aura ganas menyebar, menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah. Ini adalah ular iblis berkepala 3 ya? Lindong mengangkat kepalanya. Ekspresinya muram saat dia menatap makhluk besar yang muncul di depan matanya. Bagian dari makhluk ini yang tersingkap di atas permukaan air sudah berukuran beberapa ratus kaki. Sisik merah menutupi tubuhnya yang besar seperti armor terberat, dan gelombang kekuatan yang sangat mengejutkan dipancarkan setiap kali tubuh besar itu bergerak. Ada 3 kepala ular raksasa ganas di tubuh bagian atas makhluk itu. Masing-masing kepala ular ini memiliki tanduk yang tajam. Kilauan dingin yang pekat berkedip-kedip di antara mereka, menyebabkan tanduk-tanduk itu tampak seolah-olah mereka cukup tajam untuk mengobrak-abrik ruang itu sendiri. Mendesis-mendesis. Pada saat ini, ular iblis berkepala 3 sedang menatap kerumunan di sekitar danau dengan mata merahnya yang kejam. Keganasan seperti itu menyebabkan rambut seseorang berdiri. Kalian semua benar-benar berani menyentuh sesuatu milik raja ini? Sekelompok orang bodoh yang mencari kematian. Ular iblis berkepala 3 membuka mulutnya yang besar sambil menatap semua orang. Akhirnya, raungan yang sangat gelap dan dingin bergemuruh di udara. Dengan kekuatannya yang telah mencapai level ini, ular iblis berkepala 3 sudah dapat berbicara dalam bahasa manusia.
Jika mau, itu bahkan bisa berubah menjadi bentuk manusia. Namun, kekuatan pertempurannya pasti akan berkurang jika itu terjadi. Situasi saat ini jelas tidak memungkinkan untuk melakukan hal seperti itu. Kalian semua akan segera keluar dari Pulau Roh Misterius. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkan salah satu dari Anda untuk bertahan hidup terlepas dari mana Anda berasal. Mengaum. Ular iblis berkepala 3 tiba-tiba menekuk tubuhnya dan meraung setelah kata-katanya terdengar. Aliran udara yang menakutkan tersapu. Itu seperti badai saat mencabut hutan di sekitarnya. Momentumnya menakutkan. Beberapa orang memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka di hadapan ular iblis berkepala 3 yang telah mengungkapkan niat membunuhnya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, yang terakhir adalah ahli tahap kehidupan mendalam awal yang asli. Selain itu diperkuat oleh konstitusi binatang iblis. Ini membuatnya semakin sulit untuk menghadapinya. Meskipun mereka memiliki keunggulan angka, mereka masih merasakan ketakutan di hati mereka. Haha, harta alam seperti itu milik mereka yang memiliki kedekatan dengan mereka. Karena kami bisa datang ke sini, itu berarti kami memiliki kedekatan dengannya. Ada 6 buah roh misterius kehidupan di sini, namun Anda ingin memonopoli semuanya. Bukankah kamu sedikit terlalu serakah? Wei Song tertawa samar sementara semua orang terguncang oleh keganasan ular iblis berkepala 3. Semuanya, meskipun kami juga bisa dianggap sebagai pesaing, kami saat ini memiliki musuh bersama. Saya menyarankan agar kita bekerja sama dan menghabisi orang besar ini terlebih dahulu, bagaimana kedengarannya? Wei Song melirik berbagai faksi sambil tersenyum. Wei Song juga jelas menyadari bahwa sulit untuk berurusan dengan ular iblis berkepala 3. Jika dia melakukannya hanya dengan kelompoknya saja, kemungkinan besar dia akan membayar harga yang lumayan mahal. Menanggung kerugian sendirian sementara semua orang memandang dengan niat buruk jelas merupakan hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Berbagai faksi di sekitar danau saling memandang setelah mendengar kata-kata Wei Song. Akhirnya mereka mengangguk bersamaan. Mereka juga menyadari apa yang dipikirkan Wei Song. Namun, dalam menghadapi situasi ini, memang benar bahwa mereka perlu bekerja sama sementara untuk menghabisi ular iblis berkepala 3 yang merepotkan ini. Mari bekerja sama. Kalau tidak ada yang akan bisa mendapatkan buah roh misterius kehidupan. Serigala satu lengan Mozan itu juga berbicara dengan suara serak pada saat ini. Ini adalah pertama kalinya Lindong mendengarnya berbicara. Terlebih lagi, kata-kata orang ini sepertinya memiliki bobot yang cukup besar. Oleh karena itu, banyak orang mengarahkan pandangan mereka ke arahnya ketika dia berbicara. Haha, Saudara Mozan adalah seseorang yang bisa melihat gambaran besarnya. Saya telah lama mendengar bahwa teknik pedang Saudara Mozan sangat hebat. Tampaknya hari ini akan membuka mata saya. Wei Song tanpa sadar tertawa setelah mendengar ini. Mozan melirik Wei Song dengan acuh tak acuh. Ekspresinya tidak berubah dalam menghadapi kata-kata ini yang merupakan upaya untuk membangun hubungan yang lebih baik dengannya. Ayo lakukan. Suara acuh tak acuh ditransmisikan dari mulut Mozan. Pada saat berikutnya, dia benar-benar memimpin untuk bergegas ke depan. Dengan mengepalkan tangannya, pisau hitam besar muncul dalam sekejap. Dari udara, dia tiba-tiba menebas dengan marah pada ular iblis berkepala 3. Bang! Bilahnya berkedip saat pola cahaya hitam menyapu ke bawah dengan kecepatan yang mencengangkan. Selanjutnya, itu menyerang ular iblis berkepala 3 dengan kecepatan kilat. Segera, jejak darah muncul. Armor skala keras tampaknya telah terpotong oleh serangan pedang. Aura pedang yang sangat tajam. Mata Lindong mengeras sedikit saat ia melihat adegan ini. Aura pedang Mozan ini jelas sangat tajam. Tidak heran dia memiliki kemampuan untuk melukai ahli tahap awal kehidupan mendalam. Mengaum. Serangan oleh Mozan juga memecah kebuntuan di area tersebut. Mata ular iblis berkepala 3 berubah menjadi merah sepenuhnya. Itu segera membuka mulut ularnya yang besar, saat 3 pilar cahaya hitam berbau busuk menembak langsung ke arah Mozan. Astaga! Sementara tubuhnya di udara, kaki Mozan bergerak dengan cara yang aneh, menghindari 3 pilar cahaya hitam yang ditembakkan ke arahnya,
Segera setelah itu, beberapa tangisan menyedihkan terdengar dari belakangnya. Beberapa individu yang tidak beruntung telah terkena. Mereka berubah menjadi tumpukan tulang putih yang mengeluarkan asap asam di tengah tangisan yang menyedihkan ini. Energi ular iblis berkepala 3 jelas mengandung racun mematikan yang sangat menakutkan. Menyerang. Kedamaian benar-benar hancur ketika serangan itu mendarat. Darah merah naik di mata banyak faksi di sekitarnya. Selanjutnya, suara angin yang deras tiba-tiba muncul, saat banyak sosok bergegas ke depan, dan serangan kuat menyelimuti ular iblis berkepala 3. Kami juga akan menyerang. Semuanya hati-hati. Guyan dengan lembut berteriak setelah melihat adegan ini. Sangat mudah untuk menjadi sasaran semua orang jika mereka tidak menyerang saat ini. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak mungkin untuk duduk dan menonton sambil menunggu untuk mendapatkan keuntungan dari usaha orang lain. Lindong, jika ada kesempatan nanti, kami akan membuatkan celah bagimu untuk merebut buah roh misterius kehidupan. Apa yang kamu katakan? Guyan memandang Lindong dan bertanya. Baik. Lindong mengangguk. Situasi ini cukup kacau. Jika kelompok Guyan ingin terlibat, itu akan menghemat banyak usaha. Lindong tidak lagi tinggal setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergerak dan dia memimpin untuk bergegas ke depan. Lampu hijau melonjak di tubuhnya saat dia melemparkan pukulan. Sebuah kekuatan yang kuat dengan kejam menabrak tubuh besar ular iblis berkepala 3. Bang! Namun, angin tinju ganas dari Lindong ini hanya menghasilkan sedikit penyok pada sisik ular iblis berkepala 3. Cedera seperti itu jelas bukan apa-apa bagi tubuh besar ular iblis berkepala 3. Pertahanan yang sangat kuat. Lindong tanpa sadar menjilat bibirnya saat melihat ini. Demonic Beast tahap Profound Life awal memang sesuai dengan reputasinya. Bang bang bang! Setelah kelompok Lindong bergabung dalam pertempuran, udara di atas danau ini jelas menjadi lebih kacau. Banyak sosok terus melayang di udara. Segera setelah itu, serangan datang seperti badai dan mendarat di tubuh besar ular iblis berkepala 3. Namun demikian, ular iblis berkepala 3 tidak berakhir dalam kerugian meskipun serangan ganas dari semua orang. Saat ketiga kepala ular itu berayun maju mundur, banyak pilar cahaya hitam berbau busuk keluar. Siapapun yang terkena akan segera mengeluarkan jeritan menyedihkan bahkan jika mereka adalah 9 ahli panggung Yuan Nirvana. Daging mereka akan meleleh saat mereka mati-matian menggerakkan Yuan Power mereka untuk memblokir erosi dari racun. Percikan-percikan. Banyak sosok terus jatuh ke danau dari udara saat kedua belah pihak bertarung dengan mata merah. Danau yang awalnya jernih secara bertahap mulai diwarnai merah. Dari sini, orang bisa melihat betapa intensnya pertempuran itu. Swos! Lindong melangkah mundur, menghindari pilar cahaya hitam, yang lewat tepat di depan dadanya. Matanya sedikit berkedip saat dia melirik ular iblis berkepala 3 di bawah, yang masih sangat hidup meskipun diserang dari semua sisi oleh ratusan ahli. Kekuatan ular iblis berkepala 3 ini memang luar biasa hebat. Namun, itu tidak dapat menghadapi begitu banyak lawan sendirian. Kekuatannya akan habis cepat atau lambat jika ini terus berlanjut. Aliansi sementara akan segera runtuh begitu kekuatan ular iblis berkepala 3 melemah. Pada saat itu, mereka yang telah bertarung berdampingan sebelumnya tanpa ragu akan mengarahkan pedang mereka ke arah orang-orang di samping mereka. Oh! Mata Lindong tiba-tiba menyapu permukaan danau yang berwarna merah darah, saat pupilnya tiba-tiba berkontraksi. Dia bisa merasakan riak yang sangat tidak jelas di bawah air danau. Riak ini adalah energi mental. Lindong sedikit menyipitkan matanya. Tatapannya menyapu kelompok dari klan Wei dan benar saja, dia melihat sosok berjubah hitam di tengah kelompok itu tiba-tiba melambat. Jelas, dia membagi perhatiannya untuk mengendalikan sesuatu. Mereka memang tidak mau jujur. Lindong tertawa dingin. Tubuhnya segera meminjam momentum dari menghindar untuk mendarat di permukaan danau. Cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari bawah kakinya ketika dia melakukan kontak dengan permukaan air dan memasuki danau, sementara tubuhnya sekali lagi menyerang dan bergabung dengan medan perang yang kacau. Bang bang!
Kekacauan berlanjut dengan cara yang agak gila ini sementara 6 buah roh misterius kehidupan di pulau kecil mulai memancarkan cahaya hijau giok. Mereka begitu menggoda sehingga mata seseorang akan menjadi merah karena melihat mereka. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.